Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi. Sehat-sehat semua kan? Cuacanya panas sekali ya teman-teman. Hari ini saya mau berkreasi bagaimana saya menyambung pucuk sisip bunga bougainville dengan berbagai macam warna. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya, biar channel saya bisa lebih berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar tanaman hias. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Ada banyak cara untuk menyambung stek bougainville ya teman-teman. Dari batang tua bisa disambung, kemudian dari batang yang muda bisa disambung. Kalau pemula saya anjurkan untuk steknya dari daun yang muda, dari batang yang muda ya teman-teman, soalnya mudah sekali. Tapi kalau mungkin sudah mahir bisa menggunakan dari batang yang tua juga boleh. Ini saya praktekkan dengan menggunakan batang yang tua ya, dengan teknik sisip seperti kita menyambung bunga buat bonsai dolar itu ya teman-teman. Ini kan ada, ini yang sambung dulu, saya sambung pucuk, ini dulunya juga masih muda, kemudian saya sambung sekarang udah besar kayak gini. Kemudian ada juga yang di atas, ini yang di atas ini sambung sisip tua. Dan tentunya setiap orang punya cara tersendiri ya teman-teman, yang bagaimana menurut kalian yang termudah yaitu yang kalian akan lakukan. Ini saya akan mencoba sambung pucuk sisip ya, sambung sisip. Ini saya dibantu dengan teman saya, ini mau cari entres dulu buat yang akan saya sambung. Ini ada beberapa macam warna, ini saya nyarinya 3 macam warna saja ya teman-teman. Ini ada Singapura Orange, ada Singapura Ungu, dan ada yang lokal. Sebelumnya kalian juga harus punya bahan yang mau kita sambung. Ini dari lokal, warnanya apa ya, kayaknya warna orange juga, cuma lokal ya teman. Ini lokal, jadi mau saya sambung dengan 3 entres ini. Ada orange Singapura, kemudian magenta Singapura dan variegata, kemudian ada yang bunganya pink ya, pink lokal tapi variegata daunnya. Ini caranya kita buang semuanya tangganya. Ini ingat ya, ini tadi sambung sisip bukan sambung pucuk ya teman-teman. Karena ini nanti sambung sisip, saya menggunakan batang yang tua. Tapi kalau kita menggunakan sambung pucuk, kita menggunakan batang yang muda. Kalau pemula saya sarankan untuk sambung pucuk aja dengan batang yang muda. Nah, next video mau saya bikinkan caranya juga ya. Seperti kemarin itu di video saya juga ada sambung miana, seperti itu caranya. Ini yang diambil dari batang yang tua ya teman-teman, bukan dari pucuknya. Nah, ini contohnya saya bersihkan. Dibersihkan kemudian diambil batang yang tua ya teman-teman. Kira-kira panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Kita bersihkan juga duri-durinya biar nanti tidak ngenai tangan. Soalnya kan runcing ya, kalau ngenai tangan bisa berdarah. Langsung saja disimak itu ya cara menyayatnya bagaimana. Itu kan teman-teman bisa lihat di bagian yang kecil, yang atas, entres yang atas, disayat pinggir-pinggirnya seperti itu, soalnya nanti biar nempel. Jangan lupa pisaunya diasah dulu dengan bawang merah biar nantinya steril ya teman-teman. Jadi pisaunya itu khusus, nggak campur-campur. Kemudian disayat bagian batang yang tua, itu bagian kulit yang luar saja, jadi bukan yang dalam. Bagian kulit luar disayat, kemudian nantinya ditancepin di situ. Ini langsung dari satu batang tiga entres ya teman-teman. Jadi ada yang di samping sini, kemudian nanti di samping sebelahnya, kemudian di samping sebelahnya. Jadi 3 entres langsung. Ini tadi warna Singapura Orange ya. Ini tadi yang warna Singapura Orange. Kemudian di sampingnya gini juga saya di apa itu namanya, disayat, bukan saya ya, ini teman saya yang meraktekin, saya yang pegang kamera.
Nah, ini disayat seperti ini pelan-pelan saja biar nantinya tidak sobek. Nah, ini tadi yang warna yang itu ya, Singapore Orange. Kemudian yang satunya Singapore Variegata dengan bunga magenta. Kemudian kita sayat juga dengan cara yang sama seperti tadi, kemudian diselipkan. Hasil dari pangkasan pohon yang atas tadi jangan dibuang ya teman-teman, itu nanti masih bisa ditanam. Maaf tadi nggak sempat ambil video ya, bisa ditanam jadi jangan dibuang. Lakukan hal yang sama ketiga entres tadi ya teman-teman. Ketiganya kita sisipkan seperti itu. Kalau ketiganya sudah siap, kemudian kita talinya bisa menggunakan plastik es, kemudian disobek juga bisa, menggunakan tali khusus buat okulasi juga bisa, atau menggunakan rafia yang khusus, rafia yang lemes itu ya, rafia yang lemes itu juga bisa. Nalinya seperti ini teman-teman, jangan terlalu rapat juga, nanti biar mudah untuk melepasnya ya. Nah, seperti ini kita tali menjadi satu. Kalau sudah selesai nalinya, kita bisa tutup dengan plastiknya dibalik ya teman-teman, biar nantinya tidak lengket. Nah, seperti itu caranya ditali, kemudian ditali dirapetin ya, biar nantinya nggak ada angin yang masuk, biar nanti cepet tumbuh tunas baru. Setelah nanti 2 minggu kelihatan tunasnya, baru bisa kita buka. Kemudian untuk proses pembungaannya masih lama, kira-kira sekitar 2 bulanan ya teman-teman, baru bisa berbunga seperti ini. Ini contohnya saya punya yang sudah jadi, bukan tanaman yang tadi tentunya. Ini sudah jadi. Ini ada 5 macam warna, 5 macam sama yang indukannya ya teman-teman. Jadi 4 macam yang saya sambung. Ini ada yang sambung pucuk, ada yang sambung sisip. Yang ini sambung pucuk, kemudian ada lagi, nah yang ini sambung sisip. Sambung sisip 1 tangkai, ini ada 3 tangkai dengan 3 warna yang berbeda juga. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya langsung. Ini saya sudah praktek dan saya sudah berhasil, makanya saya bikin video tutorialnya. Kalau belum berhasil, saya belum berani bikin tutorial ya teman-teman. Ini warnanya macam-macam, sangat cantik. Warna aslinya magenta lokal seperti ini. Kemudian warna sambungannya ada merah, kemudian ada magenta, ada oranye, kemudian ada pink dengan daun variegata kuning. Kalian kalau punya entres banyak macam-macam, sekarang kan banyak sekali ya. Ada yang jenis impor India, warnanya batik-batik itu juga ada, nanti malah lebih bagus. Banyak kok teman channel di YouTube yang membahas tentang seputar bougainville, seperti channelnya Pak Abaya. Itu saya juga sering belajar dari channelnya beliau, belajar menanam bougainville, pemupukan dan lain-lain. Kalian juga bisa belajar di sana. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.